Ya, pemirsa, kita segera perbaharui informasi Anda. Saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada Hirna Sution. Seperti apa sekarang persiapan untuk jelang sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat? Akhir untuk agenda hari ini apa saja dan tepatnya dimulai pukul berapa akhir? Silakan. Ya, Yudi dan juga pemirsa, setelah sekitar 1 minggu persidangan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini ditunda, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan kembali melanjutkan persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi, di mana rencananya ini proses persidangan akan dimulai pada pukul 9.30. Terdakwa yang akan dihadirkan pada persidangan hari ini, ada 3 orang terdakwa yang akan dihadirkan sekaligus, yaitu terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, kemudian juga Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo. Sementara untuk saksi yang akan dihadirkan di muka persidangan, menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum baik dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, jaksa penuntut umum pada hari ini memanggil 10 orang saksi, di mana 10 orang saksi ini semuanya merupakan anggota kepolisian, mana sebagian besar ataupun 9 orang ini berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan dan 1 orang pernah berdinas di Propam Polri. Beberapa saksi yang dipanggil, kalau boleh kami sebutkan, pertama adalah mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, kemudian juga Kabagakom Provos Propam Polri Kombes Susanto Haris, kemudian juga ada AKP Rifaijal Samuel, dan kemudian ada Aibda Arsad Daifa Gunawan. Sebagian besar memang saksi yang dipanggil pada hari ini sudah juga bersaksi dalam persidangan sebelumnya, terutama dalam persidangan obstruction of justice ataupun menghalang-halangi penyidikan. Tentu kalau kita lihat dari saksi yang akan dihadirkan pada pagi hari ini, tampaknya yang akan didalami oleh baik itu jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim nantinya adalah peristiwa setelah terjadinya penembakan terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022 yang lalu, di mana memang ketika itu setelah terjadi penembakan, penyidik dari Polres Jakarta Selatan lah yang melakukan penyidikan dan juga melakukan olah TKP pertama kali setelah Nofriansah Yosua Huta Barat ini meninggal di rumah dinas Ferry Sambo di kawasan Duren 3. Hal ini juga sudah disampaikan dalam keterangan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Rifaijal Samuel dalam persidangan sebelumnya, mana ketika itu ia merupakan salah satu tim penyidik, kemudian sempat menginterogasi Richard Eliezer untuk menanyakan ataupun mengonfirmasi siapa yang menembak seperti pada Richard Eliezer. Ketika itu memang Richard Eliezer mengaku menembak. Namun ketika proses interogasi ini dilangsungkan, ketika itu tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan ini kemudian diberi arahan ataupun peringatan oleh Kadif Propam ketika itu, yaitu Ferry Sambo, yang mengatakan bahwa agar tidak terlalu keras untuk menginterogasi Eliezer. Ia juga menyinggung bahwa bagaimana kemudian jika peristiwa yang dimaksudkan seperti pelecehan ini terjadi kepada para bawahannya ataupun anggota Polri ini. Itulah kemudian keterangan yang disampaikan oleh AKP Rifaijal Samuel dalam persidangan beberapa hari yang lalu. Tentu saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yudi dan juga pemirsa, ini masih dilakukan persiapan, mengingat ini ruang sidang utama ini sudah dibuka dan juga memang tinggal menunggu nanti kedatangan baik itu para terdakwa dari rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri. Diperkirakan memang jika sidang dimulai sekitar pukul 9.30, kurang lebih pukul 9:15 biasanya para terdakwa ini sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian tentu menunggu dari pihak penasihat hukum, kalau kami lihat sudah ada beberapa yang sudah tiba di ruang sidang utama, kemudian juga dari jaksa penuntut umum saat ini kami lihat juga belum datang. Kemudian memang dalam persidangan 2 minggu yang lalu untuk Richard Eliezer, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, sempat memohon kepada majelis hakim agar persidangan terhadap Richard Eliezer ini dipisahkan dengan terdakwa yang lainnya, karena mengingat status justice kolaborator yang disandang oleh Richard Eliezer ini. Namun ketika itu
majelis hakim masih menolak permintaan dari kuasa hukum Ronita Lapesa tersebut karena menurut penilaian dari hakim untuk proses pemeriksaan saksi ini masih kondusif dilakukan secara bersama-sama dengan menghadirkan 3 terdakwa secara langsung. Nah, untuk agenda besok memang masih dilanjutkan lagi, besok akan dilanjutkan dengan persidangan dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati dengan agenda pemeriksaan yang sama, yaitu pemeriksaan saksi. Tentu kita akan nantikan nanti bagaimana jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim menggali proses penyelidikan dan juga proses kejadian setelah terjadinya penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Yudi, kembali ke Anda. Baik, akhir berarti mungkin bisa kembali ditegaskan hari ini artinya 3 terdakwa yang akan dikumpulkan bersama di ruang sidang utama ya untuk mendengarkan kesaksian dari 10 saksi tersebut baru kemudian disanggah. Seperti itu ya, Hayira? Iya, Yudi, benar sekali. Sama dengan persidangan sebelumnya, 3 terdakwa hari ini memang rencananya akan dihadirkan langsung di ruang sidang, artinya terdakwa Richard Eliezer, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Riki Rizal Wibowo akan duduk bersisian di meja penasihat hukum, kemudian nanti akan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU. Barulah setelah nanti keterangan ini tentu pihak terdakwa akan diberi kesempatan untuk menyanggah ataupun bertanya tentang keterangan yang disampaikan oleh saksi nanti. Begitu, Yudi. Baik, Akhir Nasution melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tunggu informasi selengkapnya dari sana. Tentunya setelah sidang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.